Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini Samsung tuh baru aja ngerilis smartphone ini yang masuk ke golongan entry levelnya dia, which is smartphone budgetnya dari Samsung. Yang mana dibanding pendahulunya, dia harganya lebih mahal sekitar 400 ribuan. Dia ada di price point sekitar 2,1 jutaan gitu. Apa aja sih peningkatannya yang ada di sini? Ya, ini Samsung A04s. Dalam paket penjualannya, untungnya masih disertakan charger 15 watt di sini. Dan ada juga kabel Type-A to Type-C, dan yang pastinya masih dikasih pin kecil ini untuk ngebuka SIM card tray-nya. Bodinya sendiri dia masih terbuat dari plastik yang satu ini, tapi walaupun demikian nggak kelihatan murahan, karena kalau dilihat sekilas ya memang sih ini finger magnet ya di sini, jadi agak gampang kotor kalau pegang-pegang. Tapi dia memiliki motif yang seperti fingerprint kayak begitu. Jadi kalau dilihat sekilas cukup kelihatan elegan juga. Dengan ini jajaran kameranya yang seperti tompel nonjol kayak begini, yang gue sih kurang gitu suka ya. Karena kesannya pelindungnya kurang gitu, agak bahaya lah kalau misalnya jatuh gini atau ditaruh gitu kan. Ya menurut gue kurang oke yang seperti nonjol gini doang. Dan untuk varian warnanya cukup unik. Selain di warna hitam ini, dia ada warna hijau dan ada warna copper. Di bagian atasnya dia ada lubang untuk lubang mikrofonnya aja. Lalu di sebelah sisi kanannya dia seperti biasa ada tombol volume dan tombol power yang lengkap untuk fingerprint juga di sana. Dan di sisi sebelah kirinya dia cuman ada untuk SIM card tray-nya aja. Di sebelah bawahnya dia ada lubang untuk speaker, lalu ada untuk chargernya, colokan Type-C, lubang untuk mikrofon, dan ini masih disertakan juga di sini lubang untuk combo audio jack. Bicara soal layarnya, dibanding yang A03s-nya, dia tuh ada peningkatan, which is yang mana dia masih sama menggunakan layar 6,5 inch dengan resolusi 720 x 1600, itu sih standar, masih sama. Panelnya juga dia masih menggunakan yang PLS LCD, panel yang gue kurang gitu demen, karena kalau dihadapin ke cahaya sinar matahari biasanya suka kalah. Nah, tapi yang satu ini refresh rate-nya itu sudah ada di 90 Hz. Peningkatannya itu ada di situ. Yang satu ini yang gue pegang ini merupakan yang variannya 64 GB untuk storage-nya dan 4 GB untuk RAM-nya. Storage-nya sih untuk zaman sekarang gue bisa bilang itu cukup kecil ya, karena game-game yang di-download juga biasanya sudah makan storage banyak kalau dipakai main game. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari seharusnya storage gini yang cuma foto-foto gitu doang sih nggak masalah lah. Atau kalau apalagi kalau cuma dipakai chatting ya, nggak akan masalah. Dan dengan RAM yang 4 GB pun di sini ada fitur ekstra yang namanya fitur RAM Plus. Seperti yang udah di Samsung sebelumnya, dia fitur RAM Plus ini di yang satu ini memiliki opsi bisa diubah ke tambahan RAM 2 GB atau 4 GB. Yang mana fitur ini sendiri sebenarnya kalau kita menggunakan fitur RAM Plus-nya, dia akan mengurangi internal storage-nya yang digunakan sebagai RAM Plus itu. Untuk chipsetnya sendiri, dia sudah ada kenaikan level. Yang mana yang satu ini sendiri sudah menggunakan Exynos 850, dan dilihat dari sisi rankingnya sih memang ada peningkatan, walaupun ya dibanding yang tahun lalu nggak terlalu jauh tapi cukup oke lah. Dan untuk skor AnTuTu benchmarknya dia ada di 136.586. Untuk skor 3D Max Slingshot Extreme-nya gue tes dia ada di 902, dan untuk skor 3D Mark Wildlife-nya dia ada di 511. Kita tes juga menggunakan Geekbench 5, dan skornya untuk single core-nya dia ada di 177, dan untuk multi core-nya dia ada di 1102. Terakhir kita tes juga menggunakan Wildlife Stress Test. Hasilnya not bad, dia ada di 99,6%. Tentunya smartphone ini juga bakal kita uji saat penggunaan bermain game.
Yang mana game pertama kita pakai untuk ngetes itu kita menggunakan Mobile Legend. Nah, pas dipakai Mobile Legend ini di settingannya sih memang nongol untuk grafik ultra. Tapi jangan coba-coba dipakai juga, percuma menurut gua. Yang kita tes aja kita menggunakan grafik medium. Dan saat tengah-tengah permainan sepertinya dia tidak kuat dan minta diturunkan ke grafik smooth. Tapi sepanjang permainan sendiri gue bisa bilang cukup aman lah. Nge-lag ada sedikit, tapi overall masih enak, masih lancar-lancar aja kalau dipakai main Mobile Legend. Ya, tes berikutnya kita tes menggunakan CODM. Untuk first person shooting-nya ya, grafik yang digunakan itu ada di settingan low, untuk frame rate-nya masih di medium. Dia jalan aman, menurut gua nggak masalah di sini. Terakhir kita tes juga biasa menggunakan game berat Genshin Impact. Settingannya by default dia sudah ada di lowest. Nah, di sini baru kelihatan berantakannya. Jadi pas kita pakai ngegame Genshin Impact kita tes, berasanya dipakai main tuh buat gua sih nggak nyaman karena berasa lemot, nge-lag-nya juga berasa. Jadi buat gua sendiri personally ini nggak nyaman kalau dipakai main Genshin Impact. Menurut gua kalau misalnya lo orang nyari smartphone buat main Genshin Impact buat supaya nyaman, ya jangan main Genshin Impact di smartphone ini. Buat kameranya dia ada peningkatan di sisi megapikselnya. Untuk kamera utamanya sendiri di sini dia naik kelas. Sekarang dia sudah menggunakan 50 megapiksel. Dan untuk makro dan depth-nya dia masih sama menggunakan di 2 megapiksel aja. Untuk kamera selfie-nya juga sama, dia di 5 megapiksel. Hasil tangkapan gambarnya di sini menurut gua agak mengecewakan ya dengan megapiksel yang sudah ada di angka 50 ini. Karena hasilnya buat gue sih agak pucet, kurang vibrant gitu, kurang natural. Tapi ya nggak sampai jelek gimana, masih ya standar lah. Untuk smartphone entry level masih oke gitu, bisa diterima. Dan untuk low light-nya hasilnya menurut gua sih standar aja. Detail juga nggak terlalu kelihatan, tapi at least masih oke. Untuk hasil perekaman videonya, menurut gue juga ini standar. Di perekaman 1080p 30 fps, dan dia juga tidak memiliki optical image stabilization. Hasilnya itu seperti begini, standar aja sih menurut gue. Ya, jadi ini hasil kualitas tangkapan gambarnya dari kamera depannya. Jadi kalau misalnya kita sambil vlogging, sambil jalan, kurang lebih seperti ini nangkapnya. Suaranya juga yang masuk seperti ini ya. Buat baterainya, seperti umumnya smartphone Samsung zaman sekarang, dia tuh menggunakan yang 5000 mAh. Dan untuk ngetes keawetannya, biasa kita cek juga pas lagi dipakai main game. Nah, pas lagi dipakai main Mobile Legend, untuk satu game gitu sekitar 26 menit, dia tuh turunnya sekitar 4%. Berikutnya saat digunakan bermain CODM untuk satu game multiplayer, sekitar 7 menit gitu, dia tuh turunnya ada di 2% aja. Dan terakhir, pas kita tes pakai Genshin Impact, selama 20 menit, kita pakai main 20 menit, itu turunnya 4%. Jadi dibanding pendahulunya, yang satu ini tuh ada peningkatan sedikit lebih efisien. Untuk chargingnya, yang satu ini tuh memiliki fitur fast charging 15 watt. Yang mana sejujurnya menurut gua sih ini nggak sesuai harapan gua. Karena pas gua ngetes ngecas dari 15 sampai 50%, dia tuh masih memerlukan waktu sekitar 41 menit. Menurut gua sih masih kurang cepet ya. Apalagi kalau kita terusin ngecas sampai 100%, dia masih memerlukan waktu sekitar 2 jam 5 sampai 8 menitan gitu. Jadi gue bingung ini fast chargingnya tuh ada di mana. Dan yang terakhir dia tuh belum ada NFC-nya di sini dan dia juga belum 5G ya. Jadi smartphone ini dibanding pendahulunya sih dia sudah ada peningkatan. Tapi di sisi-sisi lainnya juga masih ada yang tetap sama juga. Walaupun kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti chatting, browsing, belanja online, itu sih nggak bakal ada masalah ya. Ya kalau memang kalian lagi cari smartphone budget, yang satu ini tuh bisa masuk dalam pertimbangan kalian juga. Tapi ada hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Yang pertama itu ada di sisi dia belum 5G. Dan yang kedua itu ada di sisi layarnya yang mana dia masih menggunakan PLS LCD. Dan nggak lupa juga dia sudah menghilangkan fitur double tap. Sayang sih itu. Dan yang pastinya soal megapiksel kameranya juga ya. Yang mana dia sudah ada peningkatan, tapi peningkatannya itu tidak berbanding lurus dengan kualitas gambar yang dihasilkan. Menurut gue seperti itu. Tapi ya memang masih oke. Walaupun dengan demikian, gue bisa menyimpulkan bahwa tingginya megapiksel sebuah kamera itu tidak menentukan gambarnya akan bagus. Ujung-ujungnya mungkin balik ke chipsetnya sendiri, bagaimana dia memproses gambarnya itu akan menentukan hasil akhirnya.
Jadi apakah smartphone ini worth it? Kalau dilihat smartphone yang ada saat ini di pasaran sih, kalau memang kalian mencari smartphone budget, ya yang ini bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau memang kalian sudah menggunakan yang A03s itu pendahulunya, ya memang sih angkanya ini naik satu, ya tapi nggak perlu ngejar langsung ganti ke yang ini. Mungkin kalau misalnya kalian tunggu yang rilis tahun depan, hopefully itu akan lebih baik ya, peningkatannya akan lebih berasa. Jadi sekian aja review singkat dari Geek Up untuk smartphone Samsung A04s ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.